Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat JB dimanapun berada. Hari ini saya berkesempatan datang ke satu tempat di mana hampir sampah dari rumah tangga, dari pasar, dari sapuan jalan dan sebagainya masuk ke sini semua. Sampah yang masuk ke sini juga macam-macam. Ada sampah organik, sampah anorganik, ada residu, ada B3 dan sebagainya mungkin ya. Nah, satu tempat ini sangat istimewa karena kalau tidak ada satu tempat ini, kita semua biasanya akan kesulitan. Pembuangan sampah tidak ada, sampah tidak dikelola, biasanya sampah kemudian numpuk di mana-mana. Ada yang dibuang ke sungai, ada yang dibakar, ada yang ditanam dan sebagainya. Tempat ini sangat istimewa. Kita doakan semoga teman-teman yang ngelola tempat ini semuanya dapat barokah dari tempat ini. Tempat ini biasanya di masyarakat seringkali tidak pernah dihiraukan keberadaannya. Tapi ini sangat penting dan sangat urgent. Baru kita nyadari kalau kemudian sampah numpuk di mana-mana, kita merasakan baunya, dampaknya dan sebagainya. Semoga ada keberkahan di tempat ini karena kita sekarang mulai menyadari bahwa sampah bukan masalah kita saja, tapi sampah masalah kita bersama. Sampah bukan masalah pemerintah, bukan masalah teman-teman yang ada di tempat ini saja, tapi sampah menjadi persoalan kita juga. Jadi saya berkesempatan datang di TPA Sampang di Gunung Madah. Di belakang saya ini ibu-ibu, bapak-bapak yang sehari-hari bekerja. Mereka bekerja ini juga sama, mereka tidak mendapatkan perhatian dari kita semua biasanya, tapi peran mereka sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya bagi masalah sampah yang harus kita perhatikan. Kita nanti datang dari TPA ini, nanti saya akan datang ke satu tempat di mana tempat itu jadi embrio sebuah pergerakan yang salah satu solusi alternatif yang kita kemudian sadari ternyata dari sampah ini ada sekelompok teman yang bisa memanfaatkannya. Dan teman ini tergabung dalam satu wadah. Saya ingat tahun 2009, 2010, 2011 beraktivitas dengan teman-teman ini, mereka tergabung dalam satu wadah namanya Bank Sampah Sakera. Kita nanti akan datang ke sana, tepatnya kalau tidak salah di Gunung Sekar, betul ya, Haji Gunung Sekar. Kita akan datang ke sana. Oke, ikutin terus teman-teman. Saya blakrak sambang dulur ke satu tempat ini di TPA Gunung Made, Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam budaya. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Tepatnya pada kesempatan kali ini kita berada di tempat pemrosesan akhir sampah di TPA Gunung Made. Tempat kami ini memiliki luas kurang lebih 5 hektar. Semua sampah-sampah yang ada di Kabupaten Sampang, terutama di beberapa kecamatan, terutama di kecamatan-kecamatan di kota Sampang ini, banyak kemudian dikirim ke TPA kami. Catatan kami, tiap hari sampah yang masuk ke TPA kami adalah kurang lebih 20 ton tiap hari. Jadi sel kami sudah melakukan pengolahan secara control landfill. Di sana di sebelah utara saya, di sebelah kiri saya ada sebuah sel yang dipakai untuk menampung seluruh sampah-sampah yang ada di Kabupaten Sampang. Nah,
sel kami terbangun di tahun 2019. Makanya kemudian pada tahun 2022 ini kondisi sel kami sudah mengalami pendangkalan atau sudah levelnya itu rata dengan tanah, sehingga perlu dilakukan pembuatan bronjong untuk memperpanjang umur sel kami. Nah, catatan kami, sampah sebanyak 20 ton adalah sumbangan terbesar bagi TPA, sehingga menyumbang sel sampah kami ini menjadi semakin cepat dalam artian penumpukan sampahnya cukup besar. Makanya kami berinisiasi merangkul semua pegiat lingkungan, kader-kader lingkungan untuk bersama-sama melakukan pengurangan sampah di sumber. Begitu juga melakukan pengurangan sampah di tempat-tempat pengelolaan sampah seperti TPS 3R. Baiklah sahabat JP dimanapun berada, hari ini saya sudah tepat berada di depan kantor dari Bank Sampah Sakera. Seperti tadi saya sampaikan, Bank Sampah Sakera ini adalah cikal bakar atau embrio atau pionir dari bank sampah yang ada di Pulau Madura. Kebetulan letaknya di daerah Gunung Sekar, wilayah Cigunung, Kota Sampang. Saya ingat berdirinya kurang lebih tahun 2009, kami gagas terbentuknya kader lingkungan. Kemudian kader lingkungan tadi membangun sebuah jaringan. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan bank sampah ini. Bank sampah ini sekarang punya cukup banyak cabang. Mereka ada di 6 wilayah kelurahan. Sebagai bank sampah intinya adalah Bank Sampah Sakera, sementara plasmanya ada di 6 wilayah kelurahan tadi. Ayo kita bareng-bareng kita temui para pengurusnya. Nah, insya Allah teman-teman ini masih berkegiatan dan masih menjalankan bank sampah ini secara baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah datang, selamat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ya, saya kenalin ini. Mumpung ketemu belakangan sama dulu. Ini ketuanya. Ini dulu yang ikut gagas tahun 2009. Mas Kolik ini ketuanya Mas Edi Junaidi dulu ya? Iya. Luar biasa perkembangannya. Ternyata Bank Sampah Sakera ini sekarang sudah berubah. Ini gedungnya sudah punya gedung sendiri, ya betul ya? Ya. Sudah punya gedung sendiri, sudah punya gudang, punya kebun apa ini untuk magot, ada greenhouse dan sebagainya. Luar biasa perkembangan dalam kurun waktu berapa? 12 tahun ya? 12 tahun. Ini hasil dari konsistensi, ini hasil dari perjuangan panjang. Ternyata sekarang sudah bisa memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kemanfaatan secara ekologi, tapi secara ekonomi dan sosial. Perkembangannya begitu. Ya. Wah, ini gedungnya baru. Boleh masuk. Monggo. Ya, ya. Atur nuhun jadi sekolah, alhamdulillah. Iya. Kita ini bisa ketemu. Udah lama ya, Pak ya? Lama nggak ketemu ya? Hampir 3 tahun kita nggak ketemu sama pandemi ya. Dan hari ini saya datang sini dalam rangka data sama dulu dan melihat bagaimana aktivitas teman-teman penggiat lingkungan yang kemudian masih tetap eksis dan bisa tetap berkarya dalam proses. Tapi perkembangannya ini surprise buat saya. Sahabat JP, tahun 2009 pada saat kita gagas dulu, Mas Edi ini salah satu tokoh yang juga terlibat. Jadi mulai kita menyusun konsep, kemudian direalisasikan, dilatih, kemudian didampingi dan sebagainya. Sekarang tetap hampir 12 tahun ini Mas Edi tetap konsisten dan ini menunjukkan bahwa memang komitmen beliau luar biasa, konsistensinya luar biasa. Maka prestasi karya ini sudah dibuktikan dengan pembangunan gedung, kemudian ada gudang dan sebagainya. Cerita ini, cerita suka bisa. Jadi sebenarnya kita ini memang terbentuk dari pada waktu itu tokoh masyarakat ya. Sebenarnya kita itu dari dulu dari RT kalau nggak salah. RT itu ada pilihan tertentu di semua kelurahan itu ada 6 orang. Jadi yang di kabupaten kota itu kan ada 6 kelurahan. Jadi ada yang 3, ada yang 6, ada yang 5. Jadi semuanya dibentuk menjadi kader lingkungan pada waktu tahun 2009. Nah,
dengan berjalannya waktu teman-teman ini saling saling menunjukkan prestasinya masing-masing. Jadi di antara semua kelurahan itu sudah ada TPS masing-masing, Pak. Ada TPS 3R. Jadi tempat pengolahan sampah. Jadi tempat pengolahan sampah ini basisnya dari masyarakat. Jadi ada lembaga pemberdayaan masyarakat nasional KPM ya. Di setiap kelurahan itu, tapi bentukannya ada yang berhenti, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah di Bank Sampah Sakera ini masih terus tetap eksis. Jadi ceritanya dulu gini, Madura ini salah satu kebetulan saya waktu itu sebagai pendamping Pembina, sebenarnya pembina, Pak. Jadi pembina. Waktu itu di Madura khususnya pengolahan sampah itu masih belum ada yang mengelola, gitu ya. Jadi yang kita coba bahas untuk mencarikan solusi. Salah satunya membentuk kader lingkungan yang kemudian bertugas salah satunya untuk melakukan edukasi, sosialisasi sekaligus melakukan peran serta untuk mengatasi masalah sampah ya. Nah ini kebetulan juga Mas Kolik pada waktu itu 2009 terlibat ya. Mungkin bisa cerita dulu sejarahnya dan sampah Sakera. Makasih Pak Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bank Sampah Sakera itu berawal dari rumbukan warga atau musyawarah warga di rumah salah satu warga Aji Gunung ini. Jadi mereka berkumpul bagaimana memikirkan tentang mengolah sampah ini biar tidak membanjir seperti apa. Dan kebetulan pada waktu itu 2009 pekerjaan saya dimutasi ke BLH Badan Lingkungan Hidup waktu itu. Jadi saya punya dengan teman-teman BLH pada waktu itu punya inisiatif bagaimana jika kita membuat kader di masing-masing. Lagian masyarakat itu juga harus punya peranan. Ketika masyarakat punya peranan, masyarakat punya kesadaran, di situ nilai plus akibat itu sendiri. Ketika cuma mengandalkan orang-orang kantor, kesana kemari orang-orang kantor, yang bekerja orang-orang kantor tidak mungkin. Kita perlu dibantu oleh kader-kader lingkungan. Meskipun kita tahu bahwa persoalan sampah memang butuh effort yang masih lama untuk bagaimana sampah ini bisa diselesaikan. Tapi minimal reduksi maupun solasi yang ada ini cukup perkembangan cukup signifikan kalau saya lihat di wilayah ini ya. Kira-kira dengan keberadaan bank sampah di sini sekarang manfaatnya untuk warga kira-kira bagaimana sih? Kalau untuk respon warga ini sebenarnya sangat positif, yang sebenarnya bukan warga di sini saja yang mempunyai respon. Jadi dari kelurahan ini sudah sangat respon. Jadi semua kegiatan yang ada di kelurahan itu banyak sangat berguna sekali dari masyarakat. Jadi karena di bank sampah induk ini kita layanannya kan ke bank sampah unit. Nah, jadi di setiap kelurahan itu kan ada bank sampah unit. Jadi bank sampah Sakera sebagai intinya semuanya ada di kelurahan gitu ya. Sambil kita jalan nanti masih di jalanan, saya ingin melihat aktivitasnya dan sebagainya. Ini kalau kita hanya ngobrol kayak ini, saya kira kurang begitu efektif. Baiknya kayaknya kita perlu sambil Siap. hari ini ada. Ini hasil dari mana ini? Pemilah Pemilahan dari warga. Kira-kira berapa dalam satu hari? 30 kilo. 30 kilo ya. Ini tadi sudah nimbang tadi pagi, cuman karena masih ada sisa di bank sampah unit baru dikirimkan kembali ke bank sampah Indo. Semuanya 6 kilo ya.
Ini sebatas contoh bagi masyarakat, dan saya memperkenalkan juga untuk masyarakat Sampang bahwasanya di Sampang ini sudah dari dulu tahun 2009 ini sudah ada bank sampah induk. Mungkin ada sebagian warga yang masih belum tahu bahwasanya di Sampang itu ada bank sampah. Jadi di setiap kelurahan sini sebenarnya ada bank sampah. Nah, ini ada sebagian aktivitas daripada teman-teman bank sampah induk, setoran daripada bank sampah unit dari semua kelurahan. Contohnya botol kayak gini. Terus ini yang sudah terpilah dan sudah dibersihkan, yang seperti ini yang sudah dibersihkan. Jadi kalau misalkan sudah dibersihkan seperti ini, dari bank sampah unit itu 3.500. 3.500, tapi kalau sudah dibersihkan seperti ini tidak kotor, ini harganya 5.000. Harganya 5.000. Jadi ada keuntungan di bank sampah induk itu 1.500. Oke. Nah, ini karena masyarakat masih belum paham. Jadi kalau misalkan dari masyarakat sudah terpilah dan sudah bersih seperti ini, harganya juga lebih tinggi. Saya Ahmad Junaidi dari Bank Sampah Indo. Ini adalah tempat rumah Magot Sakira, Jalan Aji Gunung 1. Nah, Magot itu apa sih? Magot adalah sebangsa lalat, ini BSF kalau nggak salah, BSF. Jadi limbah organik itu mau dijadikan seperti apa? Jadi kita punya resep organik itu kita buat pakan magot. Nah, magot itu nanti kita buat pakan ternak seperti ayam, lele, unggas dan yang lain-lain. Jadi untuk setakat ini semua magot yang kita pelihara itu sudah ada yang membeli. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita sudah budidaya magot. Karena semua peternak ikan ini sekarang sudah lagi antusiasnya berburu magot. Nah, kemarin saja kita sudah menghabiskan atau menjual magot 200 kg dalam jangka 14 hari. Jadi umurnya magot itu sekitar 14 hari baru kita bisa panen. Jadi kalau misalkan warga ataupun peternak ikan atau unggas kalau memerlukan magot, silakan menghubungi nomor HP kami Bank Sampah Indo 085 235 786 6192. Untuk teman-teman semuanya, ini adalah Greenhouse Sakira, tempat membuat kompos dari bahan organik yang dihasilkan oleh semua warga yang ada di Kabupaten Sampang. Jadi tempat pembuatan kompos skala rumah tangga. Kalau skala rumah tangga itu kan komposter aerob, tapi kalau di sini semua organik yang dihasilkan oleh tempat-tempat pengambilan sampah kita kelola di sini. Tuh. Nah, para sahabat lingkungan semuanya, ini adalah hasil dari pengomposan yang kita lakukan. Kompos kita buat media tanam. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi media tanam. Kalau kompos menjadi pupuk, tetapi kalau ini media tanam. Jadi kalau misalkan dari semua warga itu membeli, itu langsung jadi media tanam. Langsung tanam. Jadi bukan untuk pupuk lagi, tapi langsung ditanam. Tanamannya langsung ditancapkan seperti itu. Ini jadi media tanam. Campurannya adalah pupuk arang sekam, kompos, kohe, dan tanah. Seperti itu. Jadi semuanya komplit. Langsung dimasukkan ke polybag ataupun ke pot.